berbagi itu tidak hanya berupa finansial, tidak berupa ya materi gitu loh. Sedikit yang kita punya itu pun insya Allah bisa bermanfaat bagi yang lain. Kan penangkapan orang tergantung kan, maksudnya mau dia nangkepnya baik atau enggak, yang penting kita niatnya baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sudah nyempetin untuk gabung di Instagram kita. Perkenalkan dulu, nama saya Zainal Kafido, yang akan jadi moderator lah wawancara pada malam hari ini. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Undip juga, di Magister Teknik Sipil. Salam kenal. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah sih saya berkesempatan buat sharing lah dengan teman, termasuk nih teman terfun saya. Karena apa? Kita nggak kenal deket, tapi alhamdulillah komunikasi sering terjaga. Nah, berawal dari dulu lomba di Iders yang kita lihat-lihatan sok-sok ini apa? Sok-sok apa sih lu, apa sih gue gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu malah jadi teman baik ya. Karena memang dulu mungkin belum kenal gitu. Untuk malam hari ini kita akan ditemani Ida Agustin Nomleni, sarjana teknik atau kita biasa panggil Ida, yang sedang lanjut Master Student of Civil Engineering di National Central University, Taiwan. Salah satu penerima beasiswa Ministry of Education atau MOE Taiwan, yaitu tadi di National Central University, Taiwan. Ida ini lahir di Skorjo tanggal 31 Agustus 96, masih muda. Dan sekarang ini kabar-kabarnya sih penelitiannya mengenai geoteknik di Taiwan sana. Dulu kita itu berkesempatan untuk daftar beasiswa bareng, tapi memang rezekinya belum sama-sama. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini dikasih kesempatan untuk sharing session bersama Ida. Mas, kepalamu nggak kelihatan. Tadi sih aku mau ngomong gitu. Soalnya aku belum prepare ini apa namanya, kayak beli tripod lah apa, next time lah mau ini aku mau prepare. Hey. Nah, setelah ini nanti memang waktu langsung saya kasihkan ke kamu untuk apa sih, misal bagaimana sih prosedural dalam kamu bisa kuliah di Taiwan pastinya, terus juga apakah keterima dulu baru cari beasiswanya atau seperti apa, mungkin nanti bisa sharing-sharing waktunya. Biasanya di Indonesia kan kita sama-sama tahu ya waktunya itu kan bulan Agustusan September itu. Jadi dari situ biar banyak yang tahu, karena menurut saya nih beasiswa NCU ini bagus ya di Indonesia, karena emang prof-profnya aja langsung ke Indonesia gitu loh untuk mencari-cari. Tapi bagian besar juga kampus-kampus yang belum kerjasama dengan NCU atau kampus-kampus lain di Taiwan ini kurang info gitu loh. Gitu. Nah, untuk waktunya saya persilahkan ke Mbak Ida. Terima kasih. Oke, Mas Edi mulai sharing deh. Jadi cara aku apply beasiswa. Dulu tuh sebelumnya aku tuh pernah ke sini gitu loh. Jadi pernah ke NCU. Jadinya waktu lomba IDERS tahun 2017 itu aku datang duluan ke sini. Dia terus sama dekanku dikenalin gitu loh, kayak cuma kan belum ada kayak MOU gitu. MOU buat master sama double degree. Jadinya kita tuh kayak kita tuh kayak
diundang gitu loh, diundang buat sebelum tanda tangan MOU tuh kita datang dulu lah istilahnya, datang berkunjung terus diliatin labnya gitu kan. Nah itu waktu aku 2017 tuh diajakin ke sini, diajakin ke Taiwan dulu, sekalian lihat-lihat labnya sama teman-temanku, sama Pak Dekan gitu kan. Terus kita juga dikenalin sama alat-alat di sini, labnya di sini, ternyata tuh bagus gitu loh, istilahnya mendukung banget dan belum belum kayak belum ada di Indo gitu loh. Jadi jarang banget, apalagi kan centrifuge yang aku pakai buat penelitian ini juga jarang-jarang gitu loh, istilahnya jarang-jarang di lab-lab lab-lab di universitas lain gitu tuh jarang. Terus aku terus habis itu kan aku ngontak sama itu kan, habis aku pulang dari Taiwan, aku ngontak lagi ke prof di sini. Jadi aku ya cuma say hello gitu. Jadi aku nggak mikir aku kayak belum mikir buat S2 gitu istilahnya gitu, mikir buat master. Terus aku 2018 tuh datang ke sini lagi buat kayak lomba gitu. Terus ya itulah awalnya. Jadi aku kayak aku seneng nih kayak kondisinya di Taiwan tuh bagus gitu loh istilahnya, dan kayak mendukung banget buat kompetisi karena aku emang suka, orang yang suka lomba gitu kan. Jadinya ya pingin kayak ikut lomba di sini gitu kan, lebih alatnya lebih ada, terus profilnya juga kayak mendukung banget lah, semuanya mendukung gitu. Terus habis itu 2018 habis IDOS itu kan aku balik lah tuh kan. Terus aku masuk tuh 2019 September. Jadi aku 2018 itu aku apply dulu. Apply jadi prof itu datang ke Indo gitu. Jadi beberapa prof itu datang ke Indo buat kayak wawancarai gitu. Tapi sebelumnya tuh aku kontak sama prof di sini. Jadi istilahnya aku tanya dulu kayak profnya itu mau apa enggak gitu loh, kayak nerima aku gitu di labnya gitu kan. Nah terus pas itu prof yang di sini tuh juga ngomong, oh ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak nerima dengan baik gitu, langsung oh ya kamu jangan lupa kayak jangan lupa ngasih tahu ke prof yang mewawancarai kamu kalau kamu itu udah ngontak ke aku dan aku tuh nerima kamu gitu, jadi muridnya gitu, jadi mahasiswanya dia gitu. Terus ya aku seneng gitu tuh. Terus pas wawancara itu aku kan diwawancarai sama profesor yang emang dia kepalanya hubungan internasional di sini, jadi Prof Su. Nah aku diwawancarai, terus aku bilang, dia nanyain kamu pingin riset apa gitu-gitu harus jelas. Dan aku pas itu tuh juga lagi pingin banget ngerjain kayak dam, jadi ngerjain bangunan air gitu. Tapi aku juga ngasih kayak bakal proposal riset gitu loh, kayak proposal riset. Tapi itu sebenarnya bukan proposal riset, jadi itu kayak lomba-lombaku gitu, tak submit semua ke dia. Jadi dia tak kasih gitu kan. Tapi in English, jangan in Indonesia. Jadi kalau in Indonesia nanti dia susah bacanya. Tapi pakai Inggris terus dikasihin ke dia. Ya toh dia juga nggak baca gitu loh, istilahnya cuma diliatin doang, oh tentang ini, oh tentang slope, oh tentang dam, oh gitu-gitu toh gitu. Terus habis itu ya diwawancarai beberapa 20 menitan, diwawancarai kayak Inggrismu, terus kayak risetmu, terus kayak profmu, kamu mau prof yang mana gitu. Aku dikasih pilihan kan waktu pertama itu, dikasih pilihan kamu mau prof yang mana gitu, prof yang mana. Terus kalau aku ada saran nih, kalau prof yang ini gimana, tapi aku tetap kayak gitu loh, kayak tetap pingin ikut prof Hong gitu. Jadi aku terus oh ya gitu, terus profnya ngasihin aku LOE itu, LOE namanya. Jadi aku diterima di tahun 2018 itu November. Jadi November tuh biasanya prof itu datang ke Indo buat wawancara.
Dan kalian tuh harus persiapin dari apa awal-awal gini kalau mau emang benar-benar mau kuliah dan udah ngontak prof gitu loh. Biasanya prof-prof di sini tuh kayak dikontakin terus gitu, ditanyain apa misal ingin apa mau nerima mahasiswa apa internasional enggak. Biasanya biasanya tuh ada prof yang nggak mau nerima gitu mahasiswa internasional, tapi beberapa juga di itu. Aku keterimanya tuh semester 7, jadi semester 7 November. Jadi aku diterima beasiswa. LOE itu semester 7. Terus aku habis itu kan udah dapat pre-LOE. Jadi aku harus daftar itu November sampai Maret itu aku harus ngirim berkas-berkasnya ke NCU. Dan itu tuh aku belum apa namanya sidang skripsi. Jadi aku nggak punya ijazah dan aku belum ada kayak apa transkrip yang udah benar-benar udah terakhir gitu loh istilahnya. Soalnya kan masih ada yang lain-lain kayak kuliah-kuliah yang lain gitu. Jadi aku harus nyelesain itu dulu baru aku itu apa skripsian juga. Nah, skripsi itu aku semprot itu sekitar bulan Maret akhir. Jadi aku apply duluan ke NCU. Ya udahlah, aku optimis aja kan kayak Mas Kavi. Mas Kavi itu juga sama kayak aku daftarnya. Jadi aku sama Mas Kavi itu bareng-bareng gitu. Bareng-bareng apply ke NCU. Jadi aku udah punya pre-LOE ya aku upload semuanya. Nah, terus bentar ya, mau tanya dong, gini maksudnya kan saya bedain ya menjadi dua. Maksudnya yang pertama kita pembahasannya masalah beasiswa MOE-nya. MOE ya, benar ya? Yang kedua NCU-nya. Nah, ini itu duluan mana? Duluan mana? Sebenarnya maksudnya kalau secara track di NCU ini mending kita keterima NCU-nya dulu, bahwa kalau kita keterima NCU ini udah berapa persen, 80-90% kalau kita dapat beasiswa karena kita sudah rekomendasi ini, atau kita cari beasiswanya dulu nih, walaupun nih saya udah tahu jawabannya tapi kan mungkin dari teman-teman belum begitu tahu. Terus yang ketiga itu kan tadi yang pertanyaan pertama mengenai beasiswa, kedua NCU-nya, terus yang ketiga itu masalah seleksinya. Nah, kita kan sama tahu tuh kalau tiap tahun sebenarnya seleksinya ada di Indonesia, ada di kampus-kampus, ya, ada UNS, Undip ada di UGM dan UGM. Prosesnya di wawancara, terus perlu kita siapin apa waktu wawancara, terus pengumumannya angka berapa, terus juga yang paling penting kan ada dua ya pembagian, yang dapat LOE langsung yang kayak kamu tuh ibaratnya golden ticket, sampai ada lagi tes lagi gitu loh. Nah, mungkin biar lebih jelas kan yang kamu ini yang jalan pertama mau beasiswanya dulu atau NCU-nya dulu? Aku apply-nya dulu deh, mending. Soalnya kan kamu apply dulu baru kamu tahu kamu dapat beasiswa berapa gitu. Soalnya dulu aku apply di webnya, kan semuanya pakai web gitu kan. Semuanya online gitu, kayak ya nggak perlu ngirim-ngirim berkas kalau di sini. Kalau di univ lain kelihatannya masih pakai berkas gitu. Kalau di NTUST kayaknya masih pakai berkas. Tapi kalau di sini semuanya tuh online, pakai sistem gitu. Jadinya kayak kamu upload semuanya, upload kayak recommendation, terus transkrip, ijazah gitu-gitu. Dan semuanya tuh harus udah kayak di translate dan udah resmi gitu loh kalau dari sekolah gitu. Nah, aku itu sebenarnya belum, maksudnya belum lulus, jadi aku apply aja. Ya udahlah, karena udah ada pre-LOE itu aku makanya berani gitu. Kalau aku ya itu sih. Ya pokoknya nekat-nekatan lah istilahnya gitu. Temanku juga ada yang nekat-nekatan gitu kok juga sama. Dan itu juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh istilahnya. Terus habis itu apa ya, habis kita apply itu biasanya kan ada early admission sama regular admission ya, itu tergantung kalian mau apply-nya di mana. Kalau aku sih di
early admission. Kenapa kok early admission? Soalnya dulu aku pingin banget sekolah di Korea sebenarnya, tapi aku juga daftar di Taiwan gitu. Jadi aku juga ngikutin sekalian pemberkasan gitu, pemberkasan bareng-bareng. Jadi mending diselesain sama-sama gitu loh, istilahnya gitu. Terus berkas-berkas yang dibutuhin ya paling cuma rekomendasi. Kalian kalau rekomendasinya tuh dari orang-orang saya benar-benar kenal kalian mesti bagus banget, dan itu emang terbukti banget gitu. Aku soalnya minta dari dekanku, dan dekanku itu tahu kalau aku suka lomba. Ya gitulah, jadi suka lomba, jadi dekanku itu ngasih rekomendasi saya benar-benar kayak aku kerja sama dia, terus aku lomba-lomba gitu, terus dia ngomong ya bagus lah istilahnya gitu. Pokoknya kalau kalian minta rekomendasi dari orang sih emang benar-benar tahu kalian banget, jangan sampai nggak kenal gitu terus kalian minta sama aja gitu, sama aja bohong. Meskipun title-nya mereka di atasnya title-nya mereka tuh udah bagus gitu loh, udah kayak profesor gitu, tapi kalau nggak kenal kalian sama aja sih ya. Terus juga persiapin berkas-berkasnya ya, diminta kayak TOEFL gitu-gitu. Kalau di sini minimal 475 kalau nggak salah. Kalau lebih tinggi ya? Lebih baik gitu. Masih rendah, jadi nggak minta terlalu banyak sih. 475 itu udah paling itu. Tapi kalau ya semakin bagus semakin baik lah gitu kan. Kalau komunikasinya juga enak gitu sama teman-teman gitu. Terus juga kita nggak harus punya TOCVL kayak Chinese itulah, proficiency itu nggak perlu. Jadi kayak kalau udah punya TOEFL itu ya udah bagus gitu lah, istilahnya udah punya kemampuan bahasa. Terus apa lagi ya, terus ijazah sama transkrip itu kalau kalian udah punya ya upload aja, tapi kalau belum punya yo nggak upload juga nggak apa-apa. Tapi surat keterangan surat keterangan gitu ya, expected graduation gitu-gitu, cuma itu doang. Terus ya habis itu disubmit semua, terus habis itu nunggu hasilnya itu biasanya April Mei itu udah pengumuman buat yang admissionnya itu. Jadi kalau kalian pengumumannya itu sama sekalian beasiswa yang kalian dapetin, jadinya berapa nominalnya itu ketahuan. Tapi biasanya kalau di sipil itu 10.000, buat master kalau PhD itu 15.000 gitu. Tapi kalau aku dulu juga dapat dari NCU, dapat 10.000. Terus aku iseng-iseng aku juga apply ke MOE gitu. Apply ke TETO buat MOE gitu. Jadi aku juga kirimin berkas. Jadi ada ada ketentuannya sih, kayak ijazah, terus transkrip, terus kayak KK, kartu keluarga gitu, terus sertifikat bahasa, sama personal information gitu, sama research planning, recommendation. Dan itu recommendation-nya tuh harus asli, nggak boleh kayak print-printan gitu. Kayak print-printan. Ya maksudnya print-printan tanda tangan scan gitu tuh nggak boleh. Jadi harus benar-benar tanda tangan asli, dan di amplopnya itu harus ditanda tanganin sama yang bersangkutan, yang ngasih rekomendasi. Kemudian semuanya tuh dikirim ke Jakarta, TETO Jakarta, sampai batas waktu yang ditentukan. Itu pas dulu aku Maret akhir tuh harus udah di Jakarta, harus berkas-berkasnya udah masuk di TETO Jakarta. Pengumumannya itu Mei akhir. Jadi Mei akhir itu MOE bakalan email kalian gitu. Kalau kalian keterima MOE bakalan di email, tapi kalau kalian nggak dapat MOE juga nggak bakal di email gitu. Jadi kayak gitu intinya. Terus ya MOE itu ya cuma berkas-berkasnya cuma lebih sedikit daripada kalian daftar sekolah. Tapi emang benar-benar krusial banget, soalnya kalian diminta jelasin riset kalian, mau riset tentang apa. Terus kayak kalian itu di sini benar-benar kayak kamu tuh harus memilih satu kampus yang emang benar-benar
apa ya, ada mata kuliah kamu dan kamu harus diterima di situ gitu loh istilahnya. Jadi kalau kamu misal nggak diterima di univnya, otomatis kamu nggak bakal dapat MOE itu gitu. Jadi bakalan dilemparin ke orang lain. Nah, kalau dari aku dulu aku udah daftar di kampus NCU, jadi aku udah dapat LOE itu kan, LOE yang asli sama ketentuan beasiswa itu, surat beasiswa. Jadi scholarship statement letter. Jadi aku udah dikasih itu. Jadi aku santai-santai aja. Kalau udah diterima ya udah gitu loh. Istilahnya kalau udah diterima dari kampus ini, nggak perlu susah, nggak perlu bingung-bingung gimana ngirimnya buat MOE-nya itu. Gitu. Jadi MOE cuma minta kalian scan surat penerimaan LOE-nya dari kampus ini. Dan itu tuh harus benar-benar kampus yang kamu mau tuju. Gitu. Nggak boleh kampus lain. Gitu. Jadi ya buat teman-teman saya perjelas ya untuk yang disampaikan Mbak Ida nih. Jadi itu kalau perjalanannya Mbak Ida ini dia itu keterima dulu di kampusnya. Nah, jadi keterima dulu di kampusnya ini pun sebenarnya kalau berdasarkan umum itu ada 2 jalur. Ada yang admission ya. Yang awal itu apa namanya? Early admission sama regular. Regular admission. Nah, early admission itu bisa dibilang rekomendasi gitu loh. Jadi emang seperti yang episode sebelumnya saya sampaikan juga di beasiswa PMDSU, itu emang kita harus gercep gitu mencari profesornya, mencari topiknya biar sinkron sama profesornya dan lain-lain. Dan memang diakui nggak diakui itu kedekatan kenal kita dengan profesornya itu menjadi poin plus gitu kan. Karena mungkin ya yang nantinya yang lulusin atau enggak kan profesornya itu gitu. Nah, jadi early admission dan regular admission ini sebenarnya ketika nanti tuh ada, karena ini kita bahasnya NCU, nanti tuh ada dari rombongan NCU yang pergi ke Indonesia untuk transit di beberapa kampus itu untuk ngewawancara calon-calon early admission itu. Nah, makanya tadi dari Mbak Ida menjelasin bahwa waktu wawancara itu kita belum perlu nih berkas-berkas. Dalam artian ketika kamu baru semester 6, 7, 8, ataupun semester yang udah mau lulus lah, kalian itu bisa daftar karena cuma paling transkrip sementara, terus TOEFL, terus rekomendasi dari pembimbing ataupun dekan ataupun apa, terus juga dengan prestasi-prestasi. Nah, saya sampaikan juga sebenarnya perlu sih ini ya proposal kalian tesis kalau bisa sudah dibawa ya, karena nanti itu yang jadi pembahasan ketika kamu wawancara gitu loh, apakah profesor itu tertarik atau enggak. Nah, di sini itu kalau early admission sih kalau tidak salah rata-rata biasanya ada ya dari jurusan itu paling enggak 2 lah yang diambil gitu. Nah, dari 2 ini tuh memang benar-benar kayak ibaratnya kita audisi itu golden ticket gitu. Kalian itu udah dijamin lolos, tinggal kalian melengkapi berkas-berkas kalian. Nah, makanya tadi dari ide itu sebenarnya sudah dapat tuh LOE dari early admission. Walaupun dia belum lulus pun, akhirnya dia harus mengejar tuh lulusnya gitu. Mengejar lulusnya biar waktu apply persyaratan-persyaratan yang emang sudah disyaratkan untuk masuk ke sana, dia kelar semua gitu ceritanya. Nah, baru dari situ Ida ini dapat rekomendasi juga, entah itu dari kampusnya, entah itu dari dia sendiri untuk apply beasiswa yang ada di pemerintah Taiwan. Tapi juga jangan susah sih ya, kayak emang Taiwan ini beasiswa untuk orang Indonesia tuh lumayan banyak banget gitu loh, iya kan? Dan ketika emang sudah dia keterima di salah satu kampus di Taiwan itu pun, kampus itu seperti kayak tanggung jawab gitu. Tanggung jawab untuk ngarahin kamu biar dapat beasiswa ini, beasiswa itu gitu sih. Nah, tadi mungkin perjelasannya seperti itu teman-teman yang belum tahu tuh. Cuma memang saya kan dulu prosesnya dia kan udah keterima tuh, keterima.
baru apa? Pas berangkat ke sana itu udah dapat beasiswa atau belum? Udah. Kalau Udah ya. uangnya tuh belum. Kalau uangnya belum, tapi Tapi kalau kepastian beasiswanya udah statement, ya. udah. Dan Jadi itu yang MOE, MOE itu ya atau yang MOE. Mm-mm. satu? Yang satu apa tadi? Hah? Yang satu. NCU sama MOE. Oh, NCU. Jadi dapat dari kampus plus dapat dari Teto toh. Kita ngirimin itu tuh jadi kamu kan. Jadi kita oh, kalau daftar MOE itu harus kalau kita daftar MOE itu harus ke Teto dulu. nah, Jadi ya itu. yang buka itu apa aja sih? Kalau di sini mayoritas tuh sipil mesin banyak sih. Elektro. Apa ya, kayak Kalau computer sosum ada science nggak? gitu-gitu. Sosum di sini tuh Hukum jarang atau jarang sih. Biasanya malah lebih bagus di sini tuh kalau kayak engineering, science gitu-gitu. Itu lebih bagus. Mending kalau engineering gitu lebih ke sini atau ke NTUST. Tapi di sini tuh emang beasiswanya tuh emang lebih gede. Mungkin loh lebih gede daripada NTUST. Soalnya NTUST itu emang kayak seleksinya tuh berat banget itu kan. Istilahnya dapat beasiswa yang 10.000 itu emang buat NTUST itu berat banget. Kalau nggak belajar keras itu kayak 10.000 itu mustahil sekali. Tapi kalau di sini 10.000 itu kayak apa ya, nilai 7 itu udah, nilai 70 itu udah lanjut terus gitu loh. Istilahnya nilai 70 itu standarnya di sini buat lulus master gitu loh istilahnya. Jadi dapat 70 itu juga meskipun kita harus belajar, tapi lebih ngepas gampang ya? daripada di NTUST gitu. Dapat beasiswanya dan biaya hidupnya lebih murah daripada di Taipei. Soalnya di Taipei dulu aku kan ikut IDERS. Mas Kavi mungkin juga dulu ikut IDERS kan mungkin. Jadi tahu sendiri kalau kita tuh apa biayanya di sana itu lebih mahal daripada di sini lah. Maksudnya di Taoyuan itu ya Taoyuan itu lebih kayak ya sama-sama sih tapi lebih murah aja daripada Taipei gitu. Makanya lebih enak di sini. Untuk apa namanya kegiatan belajar mengajarnya sendiri gimana dia? By Kalau riset atau beban SKS berapa atau 1,5 tahun nanti setengah tahunnya baru tesis, 1 tahunnya kejar-kejaran apa penelitian sama kuliah atau seperti apa? enggak sih kalau di sini tuh apa ya 2 tahun gitu kan. Jadi kamu setahun kamu boleh aja apa kayak ngambil kredit sekalian penelitian tuh juga boleh. Aku juga kayak gini apa ya di sini tuh juga gitu. Apa dari profku juga nyuruh juga apa sambil ngerjain riset juga. Tapi juga aku apa karena di sini kan harus ngambil 24 SKS. Jadi 24 SKS itu harus diambil wajib banget kan. Jadi, buat lulus jadi requirement-nya gitu 24. Jadi kamu harus ya itu standar buat lulus gitulah istilahnya 24 itu sama dari riset juga lulusnya juga pakai penelitian jadi gitu deh. Oke, 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 oke. Mm-mm. 24 ya? Kok dikit men ya? Enak 24 men. 24 itu di sini tuh udah mati mas. Iya, Aku di sini bener-bener kayak mati beneran itu. Aku ngambil kuliah itu semester ini ambil 16 SKS itu udah kayak apa ya udah kayak hidup mati PR terus gitu. Kalau di Indo kan masih kayak santai gitu PR gitu, oh ya PR gitu, hai besoknya kebut semalam apa selesai tumpuk gitu kan. Di situ tuh kayak nggak bisa sehari gitu mas, kayak ya kadang ada yang bisa sehari, kadang tuh ada yang sampai seminggu itu. Soalnya kan apa mata kuliahnya itu PR-nya banyak, kayak nggak cuma satu nomor gitu, tapi ada beberapa nomor dan itu kayak dari awal sampai akhir gitu loh istilahnya, ngomongin dari awal sampai akhir dan itu bener-bener yang paling susah ya itu sama Kalau prof-profnya sih
Mimpi. Kalau peluang sendiri nih buat adik-adik mungkin ataupun mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Taiwan tuh gimana? Maksudnya peluang banget kok, Dek. Nggak hanya di NCU ya. Kita tahu bahwa kemarin aja saya sempat lihat di PPI Taiwan banyak tuh info-info beasiswa kampus lain gitu loh. Bahkan jurusan-jurusan lain, beasiswa lain. Misal kan kalau di NCU ini kita sering lihat ya untuk apa promosinya kan dapat beasiswa 16 juta gitu. Nah, untuk pemikiran di luar negeri sih kok dikit ya, tapi mungkin dari sharingmu, itu cukup banget kok. Apalagi di Taoyuan nih, emang saya sih tahu sendiri ya, memang saya juga agak cocok juga nih dengan Taiwan, karena emang secara transportasi, secara apa ya, kita beli di minimarket, belanja di pasar pun, saya rasa kayak di kota-kota besar sini gitu loh, kayak di Surabaya, di Jakarta gitu kan, masih bisa ditekan lah kayak gitu kan. Terus juga mungkin untuk Muslim nih, mungkin kan takut wah di China nih, di Taiwan takut gimana atau seperti apa. Walaupun sih ya teman-teman Muslim juga banyak di sana, mungkin bisa sharing-sharing deh. Jadi kayak kehidupan di sini gitu sama apa beasiswa yang banyak dibuka. Jadi sebenarnya tuh di sini tuh banyak sekolah yang kayak apa ya nawarin beasiswa gitu, nggak cuma di NGU. Jadi di lain-lain tempat tuh ada, di selatan tuh di Kaohsiung tuh juga banyak sebenarnya. Tapi ya tetap apa ya kayak kalian misal apa ya mau master gitu kan, kamu harus cari benar-benar kampus engineering apa ya misal kalian pingin master di bagian teknik, kamu harus nyari apa ya kampus tekniknya tuh bagus, jangan ya apa ya rankingnya atas tapi jangan tergoda juga masalah luar negeri ataupun ini juga dan itu kan sisi negatifnya juga. Jangan tergiur dengan misal nih kampus ini ranking 2 tapi ternyata nya ranking 25 gitu. Ternyata kampus ini ranking 10 tapi mungkin sains dan engineer-nya ranking 5 gitu kan maksudnya ya. Iya, maksudku itu. Jadi ya dipikirin gitu loh istilahnya kayak dicari-cari dulu kampus mana yang bagus gitu di bagian yang kalian pingin apply. Misal engineering cari engineeringnya bagus kayak NTUST lah apalah di NCU atau di mana gitu kan, mesti ada yang lebih bagus gitu loh ya, pilih aja yang lebih bagus itu daripada itu. Nah kalian juga bisa milih kayak 2 kampus, jangan cuma 1 kampus kalian bikin itu. Biasanya kalau kampus yang semakin bagus tuh saingannya tuh semakin banyak, dan orang-orang di sini pun juga pingin juga kan sekolah di situ. Jadi kita saingannya nggak cuma internasional doang, tapi juga orang-orang lokal. Nah orang-orang lokal itu juga kadang-kadang di sini tuh orang lokal yang ngambil master itu tuh banyak. Kalau PhD itu mayoritas dikit sih, mayoritas ya dikit banget. Kayak orang-orang di sini lebih suka master terus kerja gitu. Jadi kalau kalian mau PhD pun di sini juga kayak terbuka gitu loh. Prof juga nyari-nyari anak-anak PhD. Kalau mau master pun juga oke sih, tapi ya tetap cari yang kalian pingin itu yang bagus gitu loh, kampus yang bagus. Jangan cuma ngasal cari kampus kayak kampus nggak tahu apa itu, tapi kalian masuk gitu di situ, itu malah jadi beban mental, kayak beban mentalnya nggak nantinya pas kalian apply gitu terima terus kalian kecewa gitu kan, kasihan juga gitu. Misalnya aku bisa nih dengan kemampuanku yang segini, tapi harusnya aku bisa apply di situ, bisa keterima, tapi ternyata di kampus yang nggak sesuai dengan yang kalian harapin kan juga kecewa juga ya mending di review lagi gitu. Karena memang di Taiwan ini pilihannya sangat banyak sekali sih, karena memang tidak ada di ini di itu, beasiswa ini beasiswa itu, dan memang Taiwan ini kan percepatannya tinggi ya, maksudnya kayak zaman Korea waktu dulu gitu kan. Nah Taiwan ini pun kemajuannya wah kita sama-sama tahu lah yo.
SDM-nya apa itu langsung, jadi emang membuka banget nih ilmuwan-ilmuwan dari luar, apalagi di negara-negara berkembang menurut saya, karena mungkin Mm-mm. dari situ pemudanya tuh kritis-kritis gitu loh, jadinya juga Mm-mm. bisa berkembang di Taiwan itu kan gitu. Mm-mm. Mungkin ya ini kali ya dasarnya buat mereka emang, karena nantinya kan kita bakal balik ya di Indonesia pastinya. Mm-mm. Ada ilmu yang harus kita bawa untuk di Indonesia. Mungkin Mm-mm. emang yang kadang kan masih kurang ya, itu kan Mm-mm. risetnya. Jadi mungkin yang jadi Mm-mm. makanya kan itu ya, misal kayak saya Mm-mm. apa namanya bahan lah kayak gitu, material bahan. Oh, Mm-mm. ini tuh yang paling bagus pengujiannya ataupun risetnya ataupun apa gitu kan. Jadi nanti pas Mm-mm. di Indonesia kan emang bisa berpengaruh, malah lab-lab Mm-mm. kita yang di Indonesia itu bisa di-upgrade gitu loh. Apalagi Mm-mm. kan ya ini namanya calon dosen UNS lagi lah kayak gitu. Enggak lah, enggak. Aku berencana kalau bisa pengen kerja dulu gitu. Kerja, Kerja ya kerja nggak di apa-apa. sini gitu. Jadi tahu tahu apa ya? Tahu kondisi di sini gitu loh, kayak kerjaan di sini tuh kayak gimana gitu. Jadi terus nanti kalau bisa balik ke Indo pun aku juga bisa apa ya? Sharing lebih banyak gitu loh. Enggak cuma itu. Enggak cuma aku sekolah di sini, tapi aku juga tahu apa ya, kerjaan di sini tuh kayak gimana sih kondisinya gitu-gitu, bisa sharing lagi nantinya gitu. Terus kalau tadi kan ngomongin tentang apa ya, Muslim di sini, di kampusku itu banyak banget anak-anak yang itu apa yang Muslim, Muslim. orang-orang Muslim. Dan apa ya, Bahkan mereka tuh udah kayak bangun punya sekolah grup. katanya ya. Iya, oh, Udah bener. bangun. Jadi Iya. di sini tuh banyak ada musola, terus ada kayak apa ruang-ruang buat sholat itu tuh ada berbagai gedung. Ya mungkin 3 gedung apa 4 gedung, aku juga nggak tahu. Tapi pasnya tuh ada banyak kok tempat-tempat ibadah gitu bisa dipakai. Terus juga orang-orang di sini tuh kayak menghormati gitu loh, istilahnya kalau kamu mau ibadah Banget. pun mereka juga itu, kayak temenku juga kan ada yang Muslim juga satu lab. Nah itu juga mereka juga apa ya, menghargai banget, dan aku suka banget kayak orang-orang kayak gitu, benar-benar menghargai orang yang beribadah, meskipun mereka sendiri juga apa ya, apa mungkin apa nggak beribadah kayak kita, tapi mereka menghormati gitu loh, tetap jaga. Betul. Dan kalau makanan di sini kayak makanan-makanan itu, yo benernya di sini tuh makanannya banyakannya non halal ya, kayak Tapi ada ada kok ya ini kayaknya. ya, ada yang halal sih, tapi kita apa ya, ya kadang tuh adaan apa ya, di sini tuh di NCU tuh ada catering gitu loh, jadi catering apa ya, yang jual tuh orang Indo jadi halal, jadi ada catering yang emang yang masak itu orang itu Muslim, jadi apa mereka masak ngolah gitu gitu, dan sesuai dengan apa syariat ya bener kan. Gitu jadinya sesuai sama ajaran agama gitu, dan Terus apa dia ya ya. Lanjutin dan dulu. dan itu tuh murah dan bersahabat, kayak misal kita makan itu di luar pun lah Pak, harganya misal 100 atau 150. Nah, kalau orang Indo yang jual tuh biasanya harga mahasiswa, biasanya 80 gitu-gitu, 80 sampai 100 NT. Ada lagi Ah, yang buat Ramadan itu 50 NT itu ada yang jualan. Jadi kalau di sini itu ya bagus sih, kayak Muslim Club itu juga udah apa ya, mendukung banget buat mahasiswa yang apa Muslim gitu. Dan Ramadan di sini juga apa ya, mereka juga kayak sholat gitu, sholat tarawih gitu bareng-bareng gitu, seneng sih, kayak kondisinya emang top banget gitu. Jadi enggak apa ya, suasana, karena kita kan jauh dari apa ya, dari Indonesia gitu kan, jadi kita tuh harus apa, sesama orang Indo tuh harus apa ya, kayak saling rangkul gitu loh istilahnya gitu. Kalau menurutku sih itu bagus banget gitu. Ramadan terus bareng kan mau tanya apa kasihan. ya? Apalagi. Kalau kalau aku jadi kuliah di sana, semumet-mumet. Terus aku mau Enggak tanya, sih. Oh, tadi apa ya? tapi apa? Apa? Sambil cerita.
Lupa dunia. Lupa kan. Oh iya, Lupa. ini kan ada dampak COVID nih ya, tahun Mm-mm. 2020. Sedangkan nih, kalau misal apa namanya nggak ada dampak COVID, kayaknya sudah ini ya, sudah apa? Sudah mulai pendaftaran nggak sih? Udah Yang sih, udah. Udah, ini udah buka banyak mahasiswa Indo yang keterima di sini. Jadi oh beberapa, ini yang bukan ada kayaknya kan ada yang fall semester sama spring kan? mm-mm, Nah ini berarti mm-mm, yang fall semester udah ya, pengumuman sih. Ya, oh udah pengumuman kalau yang semua, udah pengumuman. Fall, kalau yang early submission itu yang fall atau yang spring? fall, fall semester. Yang fall ya. Berarti untuk Mm-mm. kesempatan orang Indonesia ini spring semester atau mending nunggu fall semester 2021? Kalau aku sih, kalau kalau aku spring atau fall itu sama aja sih sebenarnya kalau kalian Hmm. dapat beasiswa NCU. Tapi kalau kalian mau apply ke beasiswa yang lain kayak M MOST, MOE sama ada beasiswa satunya lagi II buat buat IESD buat environmental itu ada lagi kok beasiswanya. Itu tuh mending kalian default. Soalnya kalau akademik soalnya itu beasiswanya tuh bukanya di tahun Hmm. pelajaran itu. Dan itu Ber- beasiswanya lumayan banget. Bisa dua dan kali yang lipatnya. yang orang-orang Indonesia itu yang fall ya berarti ya kok aku lupa. Yang Mayoritas fall tuh ya. Berarti orang-orang bisa Indo dibilang fall. saya live ini agak telat juga ya ngasih infonya. Harusnya kemarin-kemarin ya. Iya, sebenarnya iya sih. Tapi gak apa-apa sih. Soalnya banyak adik tingkat Ini gitu kan. bisa di Dan ini mereka juga apa? mm, Bisa diterangin deh, misal kayak pembukanya itu bulan apa sampai bulan apa, fallnya, terus nanti yang profnya ke Indonesia itu biasanya bulan apa, kan saya juga lupa tuh. Mungkin kalau misal tahun oke. ini telat, bisa tahun 2021 kan nggak masalah. Tapi kalau yang pengen daftar cepet di spring Ya, semester juga nggak masalah. Oke. ya spring semester. Oke. Jadi aku kasih timelinenya. Ya, pokoknya November itu biasanya prof-prof dari Taiwan itu datang ke Indo. Jadi buat apa ya? Buat wawancara. Wawancara. Jadi kalian harus prepare sebelum-sebelumnya. Biar kalian tuh bagus gitu loh. Dianggap apa ya? Preparation-nya tuh bagus gitu. Jadi nggak ada yang minus-minusnya. Biasanya tuh kalau kalian mau emang benar-benar apa? Berniat pasti bagus. Kalian persiapannya bagus. Dan itu November. Kalian datang ke universitas yang terdekat kayak UGM, UNS, ITS, ITB, UBI, ITS, UB, ITB. kayak gitu-gitu. Yang terdekat yang mana. Terus kalian itu uh, Januari sampai Maret itu, Januari sampai Maret kalian itu beresin berkas-berkas buat Play. daftar apply online lewat web NCU, admission NCU gitu. admission.ncu.edu.taiwan kalau nggak salah. Bener itu. Admission. Nah, terus habis itu pengumumannya itu sekitar bulan April sampai Mei itu buat yang apa early itu April, kalau yang reguler itu Mei. Jadi kalian apply-nya itu. Terus kalau kalian mau apply beasiswa yang dari pemerintah, biasanya tuh bukanya tuh Februari sampai Maret. Itu tuh bukanya di awal bulan sampai akhir bulan. Jadi kalian harus persiapan. Jadi kalian persiapannya itu juga apa buat ngirimin berkas di NCU itu juga kalian juga punya apa kopiannya buat apply beasiswa pemerintah Taiwan gitu. Jadi itu terus nanti pengumumannya beasiswa yang dari pemerintah Taiwan itu sekitar Mei akhir, biasanya tanggal 30-an gitu. 30-an itu di pengumumannya tuh lewat email, soalnya kalau di apa di upload jadi nanti geger gitu kan soalnya. Nah itu terus kalian itu apa kan misal kalian
ini nih semester 7, semester 8 kan masih skripsian kan. Jadi kalian itu di sini tuh dikasih kayak batas waktu gitu loh, kayak batas waktu kalian harus ngumpulin ijazah, transkrip. Jadi kalian apply itu sebenarnya nggak perlu nunjukin transkrip kayak ijazah gitu-gitu, nggak perlu sebenarnya. Jadi diganti kayak surat-surat biasa gitu. Terus nanti pas kalian udah diterima itu kalian harus bisa nunjukin ijazah sama transkrip yang asli, yang resmi gitu. Dan udah dicap sama Teto gitu. Kalau kamu kan dapat nih keterima sebelum kamu lulus dan kamu harus nyelesain skripsi. Nah, apabila skripsi itu tidak terselesaikan sampai waktu, apakah beasiswa atau keterimaannya itu di blacklist atau bisa diundur di semester depannya? Kalau menurutku sih itu langsung di cancel dari sini. Jadi langsung di cancel ya? Langsung di cancel, soalnya kalian nggak bisa memenuhi requirement-nya sini gitu loh, istilahnya gitu. Tapi kalian bisa daftar lagi gitu loh, kayak daftar lagi ya. Daftar di universitas, tapi juga nggak tahu sih kalau kayak gitu sistemnya gimana. Tapi ya dicoba lah istilahnya. Kalau kalian misal kayak mepet gitu kan, bisa minta prof di sini kayak nunggu gitu istilahnya. Prof maaf saya nggak bisa tepat waktu, misal saya daftar di semester depannya tuh gimana. Dia bisa negosiasi lah, bisa ngomong baik-baik sama prof di sini gitu. Biasanya prof di sini juga mau diskusi gitu. Ya, kalau profku di sini aku profku yang di sini itu dulu aku 2017 sampai 2019 itu kontakan sama beliau terus. Jadi jadi profku juga itu tahu kalau aku lagi ngerjain skripsi lah, baru magang lah, itu profku tahu gitu loh istilahnya. Sebelumnya, profku udah tahu sebelumnya. Jadi mending kalau belum bisa kayak ngasihin surat kayak ijazah gitu, mending kontak ke prof, terus nyari jalan keluarnya. Jangan sampai kayak tiba-tiba aku nggak bilang gitu langsung profnya kan bingung. Kayak profnya kan bingung jadinya kayak aku udah nerima mahasiswa nih, besok datang gitu, taunya nggak datang kan, kayak prof mesti kan juga kecewa gitu loh istilahnya. Jangan sampai lah bikin orang kecewa gitu istilahnya, jangan sampai, soalnya kasihan adik-adik tingkat yang bakalan sekolah di sini gitu loh. Kayak aku dulu nerima orang dari sekolah ini nih, tapi ternyata dia nggak datang gitu kan, kasihan juga gitu. Tapi sudah dijelasin sih ya masalah perjalanan Ida bisa keterima di NCU, terus dapat beasiswa di NCU juga. Sudah sharing timeline nih, kalau untuk mahasiswa Indonesia sendiri itu bisa tiap tahun daftar, dan kesempatannya sangat-sangat baik dan sangat-sangat juga sih ya, karena juga saya update kalau beasiswa NCU gitu. Untuk beasiswa sendiri mengakomodasi biaya hidup atau tidak, pastinya sangat mengakomodasi sih, walaupun ya memang kalau kita bandingkan negara lain, kadang dia berasa kerja aja gitu dapat beasiswa. Semua niatnya kita kan mencari ilmu, jadi bisa aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin tanya, bisa ditanyakan langsung lewat komentar di bawah ini. Tapi mungkin nanti yang karena waktu kita terbatas nih, yang belum bisa mengikuti live kita juga nanti akan saya upload di IGTV saya, jadi bisa tanya-tanya di kolom komentar. Jadi biar saya ataupun Ida itu tidak menjawab jawaban yang sama di berbagai orang. Jadi nanti kan bisa dilihat juga di kolom komentar. Nah, mungkin yang mau tanya bisa nih sama masternya langsung. Iya, mau nanya-nanya boleh gitu. Gimana sih caranya? Halo Afik, ini Afik ikut live nih. Dia dosen di UITM Malaysia. UITM.
Iya, Gimana bagus kabarnya keren. di mana ya? Kok lupa kok. Malaysia. Malaysia. Ini kawan baik juga. Iya, Afi, Oh, halo. ya, boleh nanya-nanya apa seputar beasiswa di sini apa ya enggak sekitaran MOE doang. Jadi di sini tuh juga ada banyak beasiswa. Jadi ya sistemnya tuh juga sama kayak apa ya requirements-nya itu juga hampir sama kayak MOE. Tinggal kalian itu milihnya yang mana. Soalnya beberapa itu apa beasiswa ya apa ya nominalnya tuh beda-beda gitu. Jadi ada uh, Taiwan Scholarship gitu-gitu. Taiwan Scholarship itu nilainya 20.000 NT gitu, sekitar 10 juta. Terus ada MOST itu sekitar 25.000. Tapi dia tuh emang requirement-nya tuh beda. Kayak ketentuan buat lulus itu tuh beda gitu. 25.000 tapi kalian harus ngerjain apa gitu sampai ke apa satu tahun apa 1,5 tahun aku lupa pokoknya tuh tergantung kalau kalian mau risetnya cepet gitu memang kalian kuliahnya cepet ingin cepet-cepet lulus ya ambil yang beasiswanya yang sesuai dengan yang kalian itu tapi kalau emang apa MOE kan 2 tahun jadi bisa gitu istilahnya bisa master sampai selesai gitu dan kalian juga lumayan gitu dan di sini tuh juga ada apa Malam Mas, Mbak izin tanya. Untuk visiting student. dan, Malam Mas, Mbak izin tanya. Untuk visiting student ke NCU apakah memungkinkan? Karena di UNS kan juga ada scholarship untuk program-program seperti itu. Mungkin kayak lebih ke ini, join riset atau apa gitu udah yang kamu tahu? iya benernya tuh di sini tuh ada kayak apa summer camp gitu-gitu loh dulu tuh tahun 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu itu tuh 2 tahun sama 1 tahun yang lalu tuh ada mahasiswa yang ikut summer camp di sini gitu teman-teman angkatanku namanya Alan sama siapa ya Alan itu 2 tahun yang lalu kayaknya Alan Reva itu tuh 2 tahun yang lalu terus sama Mbak Devi Mas Joni itu tuh dari anak double degree sih double degree master di UNS NCU itu juga ikut summer camp di sini gitu jadi mereka akhirnya Mas Joni sama Mbak Devi itu apply ke sini dan diterima gitu sama sama prof di sini gitu buat lanjut double degree gitu. Jadi mungkin banget tapi karena di sini lagi apa Covid. kayak COVID gitu kan jadi kayak di cancel gitu loh. Jadi sebenarnya tuh ada agenda kayak kayak gitu. Di sini tuh banyak tapi karena ada COVID itu makanya ditunda sampai waktu yang nggak tahu kapan gitu. Sebenarnya tuh kesempatannya tuh banyak tapi ya itu karena ya penyakit inilah istilahnya ada sesuatu hal yang nggak terduga jadi ya jadi kalau kamu emang benar-benar mau apa kayak scholarship program-program gitu kamu bisa cari-cari lah ke universitas-universitas yang di Jepang, di Korea, gitu-gitu biasanya ada kok kayak summer camp gitu. Jadi cuma satu bulan gitu, 1-2 bulan. Tapi ada di sini tuh juga ada namanya sekolah bahasa. Jadi sekolah bahasa di sini tuh kayak scholarship bahasa gitu loh. Jadi beasiswa bahasa bahasa Cina gitu bahasa Chinese gitu dan itu tuh 6 bulan sekitar 6 bulan dan itu tuh kalian juga dapat uang bulanan gitu jadinya uang bulanan setiap bulannya itu 20.000 berapa ya aku lupa tapi segitu sih cukup lah istilahnya cukup untuk apa ya untuk orang apa cuma exchange gitu-gitu apa itu tapi kalau exchange di sini kayaknya Ini ada tinggal berapa 25. 25 Tinggal detik 25 detik. oh Gak my apa-apa god nih. ya sudah lah
Ya udahlah, pokoknya Eh, nanti apa beasiswa HES itu kalau mau. Kata-kata semangat dong buat mereka pengejar beasiswa deh. Semangat ya. Tak tunggu lah di sini.